Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas tentang perbedaan seputar PNS dan P3K. Bagaimana pangkat dan golongannya, lalu bagaimana kedudukannya, serta seberapa besar gajinya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan berikut ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan dukung channel ini untuk berkembang ke depannya dengan subscribe, komen, like, dan share. Langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah teman-teman semuanya, di sini sudah terlihat sebuah gambar tentang garis besar perbedaan PNS dan P3K. Nah, aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, apa garis besar perbedaan PNS dan P3K? Ini dia. Nah, kita lihat di sini ada PNS. Nah, PNS ini secara garis besar, yang pertama berstatus pegawai tetap, ada nomor induk pegawai atau NIP. Lalu ada jaminan hari tua dan pensiun. Lalu yang ketiga memiliki pangkat dan jabatan, ada jenjang karir. Lalu yang keempat ada mutasi atau perpindahan kerja. Lalu kita lihat berpindah kepada P3K. Nah, yang pertama bekerja dalam jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun ya, karena sistemnya kontrak. Oke, yang kedua tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Nah, yang ketiga tidak ada status pangkat. Nah, yang keempat tidak dapat mengajukan mutasi atau pindah kerja. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang hobi membaca artikel tentang perkembangan pendidikan, silahkan mampir di blog sederhana saya, Kang Ipul Guru Zaman Now. Nah, di sini saya tampilkan link lebih spesifik khusus untuk pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Tetapi di situ banyak juga tentang seputar media pembelajaran, seputar model pembelajaran, lalu seputar materi PPG, pendidikan profesi guru, dan banyak lagi artikel-artikel lainnya yang teman-teman bisa baca. Mari kita langsung lanjut bahas lebih dalam tentang perbedaan P3K dan ASN. Nah, di sini sudah tampil sebuah penjelasan yang lebih dalam ya bagi teman-teman yang tidak mau membaca, silahkan mendengarkan saja karena saya akan membaca keseluruhan supaya teman-teman semuanya tidak gagal paham. Oke, baiklah. Ini yang pertama tentang status kepegawaian. Status kepegawaian. Nah, nih. Status kepegawaian merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN. P3K adalah diangkat, diperkerjakan dengan perjanjian kontrak ya, perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Lalu sekilas pegawai P3K hampir serupa dengan perjanjian kontrak yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta yang mengacu pada perjanjian tertulis sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gampangnya P3K adalah pegawai yang di outsourcing atau oleh instansi pemerintah, baik Pemda ataupun pusat. Ya, P3K dikontrak minimal selama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. P3K adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Bunyi pasal 1 ayat 4 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pegawai P3K juga termasuk sebagai aparatur sipil negara atau ASN non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.
Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara PNS kita lihat di sini adalah pegawai pemerintah yang bersifat non kontrak atau tanpa batas waktu. PNS merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam waktu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS diangkat dari CPNS setelah melalui proses seleksi. Pengangkatan PNS juga diatur tegas dalam Undang-Undang ASN. Pegawai P3K direkrut setelah melalui seleksi kemampuan dasar. Nah, itu yang pertama, status kepegawaian. Kalau PNS dan P3K itu masuk ke dalam ASN. Kalau PNS ini bersifat tetap, lalu P3K ini bersifat kontrak. Ada perjanjian dalam waktu yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjutkan. Lalu di sini ada gaji dan tunjangan. Nah, ini yang sering membuat kita penasaran bagaimana atau seberapa sih besarnya gaji dan tunjangan P3K. Nah, di sini perbedaan P3K dan PNS juga menyangkut soal gaji. Selain gaji, P3K juga menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan atau Kemenku. Besaran penghasilan di luar gaji P3K tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat P3K. Dalam peraturan besaran gaji P3K, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Presiden Perpres nomor 98 tahun 2000 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketetapan gaji P3K juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Disebutkan dalam regulasi tersebut, gaji P3K sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongan dengan skema masa kerja golongan MKG. Ini berbeda dengan sistem gaji honorer. Nah, berikut daftar gaji P3K per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD. Yang pertama, golongan 1. Golongan 1 sebesar Rp1.794.900 sampai dengan Rp2.686.200. Nah, itu untuk golongan 1. Lalu untuk golongan 2, sekitar Rp1.960.200 sampai dengan Rp2.843.900. Golongan 3, Rp2.043.200 sampai dengan Rp2.964.200. Lalu golongan 4 berkisar sekitar Rp2.129.500 sampai dengan Rp3.089.600. Dan golongan 5 Rp2.325.600 sampai dengan Rp3.879.700. Golongan 6 Rp2.539.700 sampai dengan Rp4.043.800. Lalu selanjutnya golongan 7 berkisar sekitar Rp2.647.200 sampai dengan Rp4.214.900. Lalu golongan 8 sekitar Rp2.759.100 sampai dengan Rp4.393.100. Golongan 9 Rp2.966.500 sampai dengan Rp4.872.000. Lalu golongan 10 berkisar sekitar Rp3.091.900 sampai dengan Rp5.078.000. Lalu golongan 11 maksudnya berkisar sekitar Rp3.222.700 sampai dengan Rp5.292.800. Lalu golongan 12
sekitar 3.359.000 sampai dengan 5.516.800 rupiah. Lalu golongan 13 sekitar 3.500.100 rupiah sampai dengan 5.750.100 rupiah. Lalu golongan 14 sekitar 3.649.200 rupiah sampai dengan 5.993.300 rupiah. Lalu golongan 15 3.803.500 rupiah sampai dengan 6.246.900 rupiah. Lalu golongan 16 sekitar 3.964.500 rupiah sampai dengan 6.511.100 rupiah. Lalu golongan 17 sekitar 4.132.200 rupiah sampai dengan 6.786.500 rupiah. Wow, rupanya P3K ini sampai golongan 17. Wah, sedangkan kalau untuk PNS itu hanya sampai golongan 4. Nah, ternyata perbedaannya sangat jauh. Dari jumlah besaran gaji pun wow, lebih memukau ya sepertinya untuk golongan P3K. Oke, dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima P3K akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai bersangkutan sesuai dengan mengalami kenaikan. Sementara gaji PNS diatur dalam peraturan PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji PNS berjenjang sesuai dengan golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Berdasarkan gaji PNS untuk golongan 1 sampai 4, hitungan gaji yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. P3K bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan. Semua tunjangan P3K tersebut juga bisa didapat PNS. Namun perbedaan PNS dan P3K, PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja atau tukin, di mana tukin tidak diberikan kepada ASN berstatus P3K. Disitulah perbedaan gaji antara P3K dan PNS. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan tentang perbedaan PNS dan P3K. Oke, yang ketiga adalah hak cuti. Sebagaimana PNS, P3K juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti bagi P3K adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Hak cuti P3K itu sama hak cuti tahunan, hak cuti sakit, hak cuti melahirkan. Tetapi dia, P3K tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara. Ucap perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara BKN atas nama Dwi Haryono dalam keterangannya. Berdasarkan peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan kepada PNS paling lama 3 tahun. Bisa dibayangkan P3K dikontrak 1 tahun tapi minta cutinya 3 tahun. Makanya itu saya sampaikan tidak bisa 100% sama. Ada beberapa hal agak beda kata Dwi. Itu tentang hak cuti antara PNS dan P3K. Lalu yang keempat, pengembangan kompetensi. Dia mengatakan ya, hak yang didapat pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K memang tidak jauh berbeda, mulai dari hak cuti hingga pengembangan kompetensi pegawai. Dwi mengatakan hak P3K diatur dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait manajemen P3K. Kalau mempunyai kinerja yang bagus, yang bersangkutan juga mendapatkan penghargaan. Penghargaannya sama dengan yang diterima oleh PNS. Kemudian yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminannya apa? Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga jaminan kematian. Kata Dwi. Baiklah, kita lanjut tentang perbedaan PNS dan P3K. Yang kelima adalah hak pensiun. Hak pensiun, ya, di sini kita lihat salah. Satu hal yang membedakan hak
yang didapat antara PNS dan P3K, yakni tunjangan pensiun yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Perbedaan PNS dan P3K, perbedaan P3K dan PNS ini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena sama-sama PNS itu ada regulasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 yang mengatur pensiunan PNS bahwa pegawai negeri yang diberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun, ya. Maka harapannya pemerintah ke depan itu ingin mereka atau P3K yang sudah berjasa itu diberikan jaminan pensiun juga, walaupun bentuknya dalam format yang masih dicari, kata Dwi. Ia mengatakan kontrak P3K adalah selama 1-5 tahun menjadi pertimbangan pemerintah, belum tuntas menggodok insentif pemberian tunjangan pensiun seperti yang didapatkan oleh PNS selama ini. Meski begitu, PNS mengatakan kontrak P3K bisa diperpanjang oleh pejabat instansi yang berwenang jika kinerjanya dinilai bagus setelah masa kontrak kepegawaian 5 tahun. Oke, permasalahannya kan P3K ini kontraknya beda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, bisa diperpanjang. Nah, itu harus ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi di amanat ketentuannya diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk menghargai kinerja mereka yang sudah diberikan kepada negara, jelasnya. Nah, teman-teman, itu adalah seputar perbedaan tentang P3K dan PNS. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang perbedaan seputar PNS dan P3K. Semoga penjelasan yang sederhana ini membantu teman-teman semuanya. Tetap semangat dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dah.